Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 45 Pekanbaru. Di sini saya selaku Wakil Kepala Bagian Sarana dan Prasarana akan mengenalkan program-program apa saja yang ada di SMP Negeri 45 Pekanbaru. Program-program ini nantinya akan terus dikembangkan dan diharapkan akan memberikan dampak yang positif kepada sekolah, siswa, dan juga untuk lingkungan sekitar. Baiklah, yang pertama mari kita mengetahui mengenai moto dari SMP Negeri 45 Pekanbaru, di mana motonya sendiri yakni Cakep, yang merupakan singkatan dari cerdas, agamis, kreatif, entrepreneur, dan juga prestasi. Di SMP Negeri 45 Pekanbaru ini, nantinya para siswa akan dibentuk menjadi pribadi yang baik sesuai dengan moto dari SMP Negeri 45 Pekanbaru. Selain itu, sikap entrepreneur dan juga kreatif dari para siswa akan dibentuk dan dilatih demi mendapatkan skill yang lebih baik dan juga skill yang akan berguna di masyarakat nantinya. Sedangkan slogan dari SMP Negeri 45 Pekanbaru ada 3, yakni yang pertama, kuat akidah, unggul dalam prestasi, dan juga luhur perilaku. Visi dari SMP Negeri 45 Pekanbaru sendiri adalah terwujudnya warga sekolah yang bertakwa, berakhlak mulia, terampil, berprestasi, serta berwawasan lingkungan. Perlu diperhatikan bahwa siswa di sini akan dididik untuk memiliki wawasan mengenai lingkungan yang baik, sehingga dapat memberikan dampak yang baik pula terhadap lingkungan. Dan diharapkan para siswa untuk lebih bisa menjaga lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya ada misi dari SMP Negeri 45 Pekanbaru sendiri. Yang pertama yakni melakukan kegiatan imtak sebelum memulai proses belajar mengajar, menanamkan sikap santun, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan juga peduli lingkungan dalam kegiatan sehari-hari. Melakukan kegiatan literasi untuk meningkatkan intelektual dan juga kepribadian berkarakter bagi peserta didik, melaksanakan proses belajar mengajar berdasarkan kurikulum nasional tanpa meninggalkan kekuatan lokal, mengembangkan kompetensi guru setiap mata pelajaran, melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan juga menyenangkan, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dan yang terakhir yakni membiasakan warga sekolah dengan pola pengelolaan sampah 5R, yakni reduce, reuse, recycle, recovery, dan juga repair. Sebelumnya sudah disebutkan mengenai 5R. Nah, sebetulnya apa itu 5R? 5R sendiri merupakan singkatan dari reduce, reuse, recycle, recovery, dan juga repair. Reduce sendiri merupakan pengurangan pemakaian material mentah yang bersumber dari alam. Sedangkan reuse adalah pengoptimalan pemakaian material yang dapat digunakan kembali. Recycle yakni penggunaan material dari hasil daur ulang. Sedangkan recovery adalah proses perolehan kembali, dan yang terakhir yakni repair atau melakukan perbaikan. Dengan diterapkannya prinsip 5R ini, maka diharapkan para siswa dapat menjaga lingkungannya dengan memanfaatkan barang-barang yang sebelumnya tidak terpakai dan dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih memiliki nilai ekonomis. Tentu saja hal ini juga dapat akan melatih sifat kreatif para siswa dan juga diharapkan dapat menjadi ladang usaha untuk kedepannya yang dapat melatih sikap entrepreneur dari para siswa sendiri. Di SMP Negeri 45 Pekanbaru sendiri sudah ada beberapa program yang dilakukan untuk memanfaatkan bahan-bahan yang tidak terpakai. Sebagai contohnya yakni daur ulang soda tep. Daur ulang sendiri merupakan suatu proses memanfaatkan limbah-limbah atau bahan-bahan yang tidak berguna menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan dapat digunakan kembali. Seperti yang kita tahu, jika soda tep itu dapat ditemukan di kaleng-kaleng minuman dan biasanya dianggap tidak memiliki nilai ekonomis. Di SMP Negeri 45 Pekanbaru nanti, soda tep ini akan didaur ulang kembali menjadi sesuatu yang lebih berguna dan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.
Seperti yang terlihat pada gambar, tas tersebut merupakan suatu produk hasil daur ulang dari soda tep yang dikombinasikan dengan benang rajut. Hal ini tentu saja akan meningkatkan nilai ekonomis dari soda tep sendiri dan dapat menjadi barang daur ulang dengan nilai yang tinggi. Selain membuat tas, maka soda tep ini dapat dibentuk menjadi barang lainnya seperti dompet. Program yang kedua yakni EcoPrint. EcoPrint sendiri berasal dari kata eco yakni ekosistem atau alam dan juga print yang berarti mencetak. EcoPrint sendiri dibuat dengan cara mencetak dengan bahan-bahan yang terdapat di alam sekitar sebagai kain, pewarna, ataupun pola motif. Seperti yang kita tahu, beberapa jenis tanaman dapat digunakan sebagai pewarna alami dan dapat menghasilkan berbagai corak yang diinginkan. Hal inilah yang dimanfaatkan untuk pembuatan batik EcoPrint. Di SMP Negeri 45 Pekanbaru sendiri, pembuatan batik EcoPrint sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini digunakan dua jenis daun sebagai pewarna dan juga pemberi motif pada kain, yakni daun jarak untuk memberikan warna hijau dan juga daun jati untuk warna merah. Untuk motif kainnya sendiri mengikuti bentuk dari daun yang digunakan tersebut. Hasil yang didapatkan nantinya dapat dijual dengan nilai yang tinggi. Yang ketiga yakni pembuatan ecobrick. Ecobrick sendiri berasal dari kata eco yang berarti lingkungan dan juga brick yang berarti bata, yang jika digabungkan artinya akan menjadi sebuah bata yang ramah lingkungan. Ecobrick sendiri adalah botol plastik yang dikemas dengan plastik bekas yang dipadatkan dengan kepadatan tertentu. Seperti yang kita tahu, saat ini limbah plastik sangat banyak dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Tidak hanya di darat, tetapi limbah plastik juga berbahaya bagi kehidupan di laut. Dengan membuat ecobrick, maka kita dapat mengurangi jumlah limbah tersebut dan tentunya dapat menyelamatkan lingkungan sekitar dan juga flora fauna yang terdampak limbah plastik. Ecobrick sendiri dapat dibentuk menjadi berbagai furnitur seperti kursi dan juga meja. Selain itu dapat juga dibuat menjadi taman ecobrick untuk memperindah halaman dan tentu saja lebih ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan ecobrick juga akan mengurangi biaya yang dikeluarkan ketika ingin membuat taman. Baiklah, sekian perkenalan mengenai SMP Negeri 45 Pekanbaru dan juga beberapa programnya yang mendukung para siswa untuk bersikap lebih ramah lingkungan. Diharapkan kedepannya program-program ini dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.